Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Petahuli Penuh Dendam. Sebuah kisah dari tulisannya Luna Luminosa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan kau pakai, nak. Kain itu bukan untuk perempuan yang punya cinta serakah. Suara itu keluar dari bibir keriput seorang nenek yang duduk membungkuk di bawah payung robek, tepat di sudut pasar pagi Tulehu. Tangannya yang gemetar memegang setumpuk kain tua yang nyaris menghitam. Di atas tumpukan kain usang itu, selai tenun Patahuli terbentang berwarna merah darah, dengan motif burung laut dan garis-garis hitam seperti luka bakar. Ratna yang baru saja menaruh uang receh di telapak nenek itu mengerutkan kening. "Kenapa, Nek? Ini cuma kain kan?" Nenek itu tidak menjawab. Tatapannya menembus jauh ke arah pantai yang hanya bisa dilihat dari celah pasar yang sempit. "Nek," ulang Ratna sedikit gugup. Udara pagi yang tadi hangat berubah menjadi lembab dan dingin. Seseorang dari lapak sebelah berseru, "Biarkan saja, dia suka begitu, nak. Sudah tua, kadang omongannya ngelantur." Akan tetapi Ratna hanya diam dan tidak yakin. Ada sesuatu dari tatapan si nenek membuat bulu kuduknya meremang. Bukan pandangan kosong, tapi seperti menatap sesuatu di balik dirinya yang tidak tampak oleh mata biasa. Ratna menggulung kain Patahuli itu dan memasukkannya ke dalam tas goni. Setelah berpamitan singkat, ia menyusuri jalan tanah pulang ke rumah bibinya sambil merasakan beban aneh di punggungnya. Bukan beban aneh, tapi bisikan tidak terlihat begitu terasa menggelayuti udara di sekitarnya. Di pelataran rumah panggung kayu milik bibinya, Ratna membersihkan lantai beranda sambil melirik tas goni, tempat ia menyimpan kain Patahuli. Kain itu belum ia buka lagi, tapi bayangannya terus mengusik benaknya. Angin dari laut membawa aroma garam dan tanah basah. Suara burung camar terdengar parau di kejauhan. Suasana kampung terasa lambat, seperti waktu berjalan di atas kaki renta. Akan tetapi hati Ratna berlari ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Ratna menatap pemuda yang tubuhnya tegap karena terbiasa mengangkat jala ikan, dengan wajah bersih dan sorot mata tajam. Tampan. Batin Ratna seraya mengulas senyum. Dia adalah Toma. Sejak pertama melihat Toma di pasar, hati Ratna berdebar kencang. Akan tetapi Toma sudah bertunangan dengan Melisa, gadis bangsawan kecil dari seberang bukit, putri dari tetua kampung yang punya 2 kebun cengkeh dan 1 gudang kopra. "Kamu lihat apa, Ratna? Ingat, dia sudah punya tunangan dan tidak bisa kamu miliki." Bibi Ratna berkata lirih. "Kalau kau paksa, kau akan dapat aib." "Enggak, Bi, Ratna cuma lihat pantai." Akan tetapi hati tidak kenal nasihat. Cinta buta bahkan pada yang sudah berlampu merah. Malam itu saat bulan mulai surut dan cahaya makin jarang menyinggahi halaman, Ratna memberanikan diri membuka kembali gulungan kain Patahuli. Sebenarnya apakah ini hanya sebuah mitos? Tanya Ratna kepada dirinya sendiri. Ratna menatap dan membuka perlahan gulungan yang diletakkan di atas lantai kamar. Motifnya lebih hidup dalam cahaya lampu minyak. Burung-burung laut seperti bergerak, mengitari garis yang tampak seperti lidah api. Di salah satu lipatannya, Ratna menemukan secari kertas tua, berwarna kuning kecoklatan, berbau tanah lembab. Tulisan tangannya tajam, seperti ditulis dengan duri. "Bacalah kala bulan mati, bisikan ke dalam dada, maka cinta akan datang dan tinggal selamanya. Tapi jangan pernah merampas cinta yang bukan untukmu, atau malam pertama akan menjadi malam terakhir." Tangan Ratna bergetar. Ia meremas kertas itu lalu menekannya ke dada. Akan tetapi kemudian ia menaruhnya di bawah bantal bersama kain yang dilipat rapi. Mata Ratna tidak bisa tidur malam itu. Hatinya ribut seperti riak laut sebelum badai.
3 hari setelahnya Toma datang ke rumah Bibi Ratna, bukan untuk melamar, tentu. Ia datang membeli kain polos untuk ibunya yang ingin membuat selimut baru. Akan tetapi saat mata Toma bertemu dengan mata Ratna, waktu seperti berhenti sesaat. Ada yang berubah. Toma bicara lebih lembut dari biasanya. "Ratna, itu kamu yang jahit kain buatku waktu itu ya?" tanya Toma ramah. Ratna mengangguk, gugup. "Kainmu bagus, enak dipakai," Ratna berkata pelan, lalu menunduk. Hari itu Ratna tahu, mulai merasa adanya cinta. Dia pun akan memantapkan niat, dia akan memohon dan memanggil. Malam bulan mati pun tiba. Tidak ada bulan, langit sepekat jelaga. Laut seperti menahan nafas. Ratna berdiri di belakang rumah, mengenakan kain patahuli di bahunya. Rambutnya dikibarkan angin yang dingin seperti nafas roh. Ratna mulai membaca mantra dari kertas itu, pelan, nyaris seperti gumaman. "Cinta datang, cinta tinggal, cinta tidak pergi, tidak boleh dimiliki yang lain, milikku, milikku." Ratna mengulangnya 3 kali. Tiba-tiba lampu minyak di dalam kamar padam sendiri, api sumbu seperti tersedot, angin berhenti, udara berat dan tebal seperti kabut. Dari arah pohon ketapang terdengar bunyi seruling. Akan tetapi siapa yang main seruling malam-malam begini? Ratna tidak sadar kakinya lemas, ia nyaris tersungkur. Tapi matanya menangkap bayangan di antara batang pisang. Putih, tinggi, rambut panjang, tidak bergerak hanya menatap. Ratna berlari ke dalam rumah ketakutan. Sejak malam itu, Toma berubah. Pemuda itu sering datang ke rumah Ratna, lebih sering. Kadang hanya untuk membawa buah, kadang untuk meminjam benang, kadang tidak bicara, tapi duduk lama. Melisa mulai gelisah. Dan kabar mulai beredar, akan tetapi Toma tidak peduli. Akhirnya dengan mengejutkan semua orang, Toma datang ke rumah Ratna bersama ibunya. "Kami ingin mempercepat niat baik. Toma ingin nikah bulan depan," ujar ibunya agak kaku. Bibi Ratna bergemetar menerima kabar itu, akan tetapi Ratna hanya tersenyum kecil. "Maksudnya gimana? Bukannya anak Toma sudah mau menikah dengan Melisa?" Bibi Ratna ketakutan. Wajah orang tua Toma datar, mereka hanya menatap dingin. "Toma cintanya sama Ratna, kamu sebagai orang tua tidak bisa memaksa," jawab ibu Toma. Akhirnya lamaran pun tiba dan mereka semua tengah sibuk menyiapkan hari, tempat dan segala macam untuk acara pernikahan Toma dan Ratna. Malam pernikahan pun tiba, cuaca terasa aneh, hujan turun ringan, lalu reda tiba-tiba. Angin datang membawa bau asap kayu terbakar. Di bilik pengantin, Ratna mengenakan kain patahuli sebagai selendang di atas kebayanya. Tidak ada satupun yang tahu itu bukan kain biasa. Malam itu saat semua tamu sudah pulang, Ratna dan Toma duduk berdua di dalam bilik. Lentera menyala redup, udara semakin dingin. Toma memegang tangan Ratna, tapi tangannya menggigil. "Ada yang aneh, Nak. Kenapa aku dari tadi seperti mendengar suara perempuan menangis?" tanya Toma heran. Ratna menoleh cepat. "Kamu bercanda?" Toma menggeleng. "Bukan suara manusia, Nak. Seperti dari tanah." Blep. Tiba-tiba lentera padam. Gelap gulita menelan bilik. Lalu muncul suara. Kain diseret di atas lantai papan. Serak, serak, serak. Terdapat juga suara tangisan tertahan, seperti suara perempuan tercekik. Di kegelapan, Ratna memeluk Toma. Akan tetapi, tubuh Toma dingin seperti bongkahan es. "Ratna," Toma berbisik ketakutan. Ada orang lain di ruangan ini." Tubuh Ratna gemetar dan saat ia memalingkan wajah, matanya menangkap bayangan putih terbakar berdiri di sudut bilik. "Apa itu?" tanya Ratna terbata. "Nak, aku lihat dia berdiri di sudut kamar, wajahnya hangus, tapi dia tersenyum, Nak. Siapa dia?" Suara Toma lirih, namun tajam seperti pisau yang menyayat malam. Di dalam gelap yang mendadak membungkus kamar pengantin, Ratna menggenggam tangan suaminya. Tangannya dingin, basah oleh keringat. Udara pekat, bau anyir mulai menyusup ke rongga hidung, diiringi bunyi seretan seperti sesuatu yang merayap di atas papan. Lampu minyak yang padam belum juga menyala kembali. Padahal Ratna yakin ia baru saja mengganti sumbunya, sumbu baru, minyak penuh. Akan tetapi api tidak kunjung mau hidup. Seolah udara di kamar ini sudah tidak bersahabat pada cahaya. Ratna meraba-raba permukaan ranjang,
mencoba mencari lentera kecil cadangan di bawah bantal. Kok nggak ada? Perasaan aku tadi taruh di sini. Dia kembali mencari lentera, akan tetapi yang ia temukan adalah sepotong kain patahuli yang seharusnya ia lepas saat malam tiba. Entah kenapa kain itu kini kembali di sampingnya, meski sebelumnya ia lipat rapi dan simpan dalam lemari. Kenapa ada di sini? Perasaan tadi aku sudah simpan di lemari. Batin Ratna lagi tidak enak. Toma bergeming, nafasnya pendek, baunya naik turun cepat. Nah, aku nggak bisa gerak, bisik Toma. Ratna menoleh cepat, tangannya menyentuh pipi. Toma yang membeku. Ia bangkit, berlari ke arah pintu bilik, membuka daun pintu lebar-lebar. Akan tetapi di luar pun sunyi, seolah seluruh rumah ikut membeku. Bibi dan paman yang seharusnya masih bersiap di dapur, tidak terdengar sepatah suara pun. Kok sepi? Kemana paman dan bibi? Ratna berkata lirih. Cahaya dari dapur tidak ada, hanya bulan suram di langit luar yang membuat malam tampak seperti liang kubur. Ratna menyalakan korek api. Dari nyala kecil itu ia sempat melihat dinding kamar seperti meleleh. Bercak-bercak hitam terbentuk seperti wajah perempuan. Ada yang menggigit bibir, ada yang menangis, ada pula yang hanya menatap kosong. Sepersekian detik kemudian lalu nyala korek padam. Blep. Ratna menggigil. Ia tahu ini bukan mimpi, akan tetapi ia juga tidak bisa lari. Ratna merangkak ke arah Toma memeluk tubuh suaminya yang kaku. Ia menggumam. Maafkan aku Toma, aku cuma ingin kamu jadi milikku. Ratna terisak. Toma tidak menjawab, akan tetapi dari luar kamar terdengar suara langkah berat, menyeret, seperti pengantin dengan gaun yang basah oleh darah. Ratna terdiam. Dia kembali mengingat sebuah cerita tentang kampung itu, Kampung Tulehu. Pernah hidup seorang perempuan bernama Ina Samal, cantik, pandai menenun dan dikenal sebagai perempuan yang punya darah panas, berani jatuh cinta pada siapa saja. Ia jatuh cinta pada suami orang. Saat itu laki-laki itu datang pada Ratna dengan luka dan Ina menyembuhkan hatinya. Akan tetapi istri lelaki itu bunuh diri. Warga kampung marah, mereka mengikat Ina, menyiram tubuhnya dengan minyak kelapa dan membakarnya hidup-hidup di depan balai adat. Ina tidak menangis, ia hanya berbisik sebelum api menjilat tubuhnya. Aku akan kembali, setiap cinta yang dicuri akan kubakar kembali di malam pertama. Mereka mengubur abu Ina bersama kain patahuli terakhir yang ia tenun. Sejak itu tidak ada perempuan Tulehu yang berani menenun motif patahuli lagi. Akan tetapi entah bagaimana, satu kain selamat dan kini kain itu ada di tubuh Ratna. Toma mulai berbicara sendiri. Dia ajak aku menari di bawah pohon kelapa yang terbakar, nak. Aku nggak mau ikut dia, tapi dia bilang aku miliknya. Ratna mengguncang tubuh Toma. Bangun Bang Toma, ini aku Ratna. Akan tetapi Toma terus bicara. Kainmu nak, kain itu bau daging terbakar. Dia bilang kamu sudah janji jadi pengganti dia. Tangis Ratna pecah. Aku nggak tahu akan begini. Aku cuma mau kamu cinta padaku, Bang. Toma tiba-tiba berteriak keras dan diam. Nafasnya berhenti. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Dari bawah ranjang, tangan hangus menjulur, jemari hitam gosong, kuku-kuku patah, kain patahuli di tubuh Ratna menyala perlahan seperti bara. Tolong! Ratna menjerit dan dari sudut kamar terdengar suara perempuan. Selamat malam pertamamu, anak manja. Di luar rumah angin bergemuruh, pohon pisang roboh satu-satu. Dari atap rumah terdengar suara Tifa dipukul pelan. Seorang tetua kampung yang terbangun karena firasat buruk melihat dari jendela dan berbisik pada istrinya. Kutukan patahuli sudah bangkit. Ratna terbangun dengan tubuh menggigil. Suara itu masih terngiang, bukan suara Toma, bukan suara bibi atau paman. Akan tetapi suara dari tempat yang tidak bisa ia tunjuk. Ada apa ini? Kenapa suara itu? Batin Ratna menatap ke sekitar yang terasa sepi. Matahari belum benar-benar masuk ke celah jendela, udara pengap seperti kayu bakar. Lantai kayu menghitam di beberapa sudut dan ada sesuatu yang berbekas di permadani pandan yang semalam terbentang rapi. Ratna turun dari ranjang, langkahnya berderit ketika ia berdiri. Ranjangnya kosong, bantal masih berantakan, selimut tersingkap separuh, tapi Toma tidak ada. Hanya sisa bau asap, bau daging setengah hangus dan tenun patahuli yang tergulung rapi di ujung kaki ranjang.
Meskipun Ratna yakin tadi malam kain itu menempel di tubuhnya. "Bang Toma kemana? Kok dia nggak ada? Apa sudah bangun duluan?" tanya Ratna seraya melangkah pelan menuju ke dapur. Tidak ada siapapun. Sepi yang saat ini Ratna rasakan, bahkan dia tidak bertemu sang bibi. Ratna kembali melangkah. Dia berharap suara peralatan masak berdenting atau aroma kopi pagi. Akan tetapi dapur itu kosong. Lantai tanah liatnya basah, seolah air sumur tumpah begitu saja. Dan di dekat tungku, 2 ekor ayam putih, peliharaan kesayangan pamannya tergeletak mati. Lehernya tidak putus, tidak berdarah, akan tetapi di ubun-ubunnya ada bekas hangus seperti dibakar dari dalam. "Kenapa ini? Kok ayam paman mati?" tanya Ratna terus saja melangkah. "Bibi," panggil Ratna, akan tetapi tidak ada sautan. Ratna menoleh ke belakang ke arah sumur. Ember yang semalam tergantung kini tergeletak, talinya putus. Air di dalam sumur surut, tidak ada pantulan wajahnya seperti biasa. Kenapa mendadak gersang? Saat Ratna hendak melangkah keluar halaman, pintu rumah diketuk pelan. Suara pukulan kayu ke kayu terdengar 3 kali. "Ratna, buka pintunya, ini Latu Oya." Ratna mengenal suara itu, lelaki tua yang dikenal sebagai tetua kampung dan juru kunci makam tua di balik bukit. Ia yang memimpin upacara adat tiap kali ada pernikahan besar atau pemakaman penting. Akan tetapi Ratna tidak pernah melihatnya datang sepagi ini. Ratna membuka pintu perlahan. Latu Oya berdiri dengan tongkat kayu melinjo di tangan kanan dan seikat daun-daun kering di tangan kiri. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan luka masa lalu. "Aku tahu kau punya kain itu," ujar Latu Oya langsung. Ratna menahan nafas. "Kain apa, Tua?" "Kain Patahuli." Suasana hening sejenak, angin tidak berhembus. Suara laut yang biasa terdengar dari kejauhan pun menghilang. "Kau pakai semalam?" tanya Latu Oya. Ratna menunduk, ia ingin berbohong, tapi tubuhnya tidak mengizinkan. Ia hanya mengangguk perlahan. Latu Oya masuk tanpa diundang. Duduk di depan tua, ia membuka ikatan daun yang dibawanya. Isinya bukan rempah, bukan bunga, tapi lembaran kulit pohon yang diukir aksara tua. "Aku simpan ini dari malam ketika Ina Samal dibakar. Waktu itu aku masih bocah, tapi aku ingat ia tidak menjerit, tidak menangis. Dia hanya memandangi langit dan dia bilang, 'Suatu hari aku akan kembali lewat cinta yang curang.'" Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak tahu akan begini, Tua. Aku hanya ingin dia mencintaiku, hanya itu." "Cinta yang dipaksa akan menjadi api," kata Latu Oya. "Lalu sekarang bukan cuma kau yang terbakar." Latu Oya membuka baju Ratna pelan, menunjukkan punggungnya. Di sana tepat di bawah bahu kanan ada bekas merah kehitaman, lambang burung Patahuli dengan mata terbakar. "Lihatlah itu Ratna, ini sudah jadi bertanda," seru Latu Oya. Kabar menyebar cepat. Di rumah sebelah, bayi yang baru lahir menangis sepanjang malam dan pagi ini ditemukan tidak bernafas di tubuhnya. Ada bekas luka gosong di dada. Di jalan utama, seorang wanita yang baru menikah pekan lalu melihat bayangan pengantin perempuan terbakar duduk di dapurnya, menyisir rambut sambil bernyanyi. Pasar pagi sepi. Orang-orang berbicara berbisik, mata-mata menatap rumah Ratna seperti melihat kuburan berjalan. Beberapa mengirim sirih dan daun pala kering ke pintu rumah sebagai penangkal bala. Bibi Ratna akhirnya muncul dari rumah tetangga. Wajahnya pucat. "Kami menginap di tetangga semalam, Ratna. Maaf karena semalam semua orang mimpi yang sama." Suara Tifa, perempuan bersanggul yang menari di atas api, dan suara Toma memanggil dari tanah. Jelas wanita tersebut. "Apa Bibi lihat Toma? Dari kemarin aku mencari dia," tanya Ratna lirih. Wajahnya sudah lelah. Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Enggak Ratna, apa dia tidak izin pergi kemana?" tanya wanita itu lagi. Ratna tersenyum getir sambil menggelengkan kepalanya. Sore itu Ratna membersihkan kamar. Ia tidak berani lagi tidur di sana malam ini. Akan tetapi saat ia menarik tikar pandan dari kolong ranjang, ia menemukan lipatan kertas, dilipat rapi, tertulis dengan tinta bulu. "Ratna, jika kau baca ini dan aku sudah tidak ada, jangan tangisi aku. Aku hanya ingin kau tahu, malam itu aku juga ingin jadi milikmu. Tapi cinta yang diikat darah akan dicari oleh api. Aku dengar suara dia. Aku tidak bisa lari, tapi aku juga tidak akan membenci. Aku milikmu,
tapi juga milik Bara. Tulisan dari Toma. Tidak, kamu di mana bang? Kenapa tega ninggalin aku? Ratna memeluk surat itu, menangis kencang hingga suaranya serak. Dengan langkah tertatih dia bangkit mengambil kain patahuli dan membungkusnya lagi. Ratna tahu kain ini harus dikembalikan ke tempat asalnya. Ratna menemui Latu Oya. Aku akan bawa ini ke balai adat. Ratna berkata putus asa. Latu Oya menatap Ratna lama. Kau tidak bisa pergi sendiri. Aku yang membangunkan tua. Aku harus mengakhiri. Latu Oya menghela nafas panjang. Ina Samal bukan sekedar roh penasaran. Ia adalah kutukan yang membakar cinta. Ia tidak bisa dibakar 2 kali, tapi bisa dikurung di tempat di mana tubuhnya terakhir berdiri. Ratna menggenggam kain patahuli. Kain itu hangat lagi, seolah nafas baru mulai masuk ke dalam tenunannya. Kalau malam ini bulan mati lagi, apakah dia akan datang lagi? Latu Oya tidak menjawab. Akan tetapi dari jauh terdengar bunyi tifa pelan, seperti dipukul dari dalam tanah. Ratna berdiri di pelataran rumah, menatap bulan yang pelan tenggelam. Dia menggenggam tenun patahuli di dada. Di belakangnya Latu Oya menyiapkan serumpun dupa dan tali dari serat pohon sagu. Besok kita ke balai adat. Semoga kita tidak pulang hanya dengan nama. Ratna menoleh. Kalau aku harus terbakar untuk mengakhiri ini, aku rela tua. Latu Oya menatap lekat wajah Ratna. Bukan kamu yang harus terbakar, nak, tapi dia yang masih tinggal di dalammu. Pagi di Tulehu seolah kehilangan warna. Kabut turun dari pegunungan, tidak seperti biasanya. Embun mengendap di setiap genteng dan ayam-ayam tidak berkokok. Ratna berdiri di pelataran, membawa tenun patahuli dalam gulungan daun lontar. Ia mengenakan baju hitam tanpa sulaman, rambut disanggul seadanya, dan mata yang merah bukan karena menangis, melainkan karena tidak tidur semalaman. Aku harus bisa, cukup aku saja, jangan orang lain. Latu Oya mendatangi Ratna dengan tongkat di tangan dan satu kantong kecil berisi abu ritual yang diambil dari dasar tungku tua. Ia menatap Ratna lama, lalu menyerahkan abu itu. Letakkan di dahimu saat kau masuk balai nanti. Itu akan membuat roh tahu kalau kau datang bukan untuk tinggal. Ratna menganggukkan kepala. Mereka pun berjalan menuju ke balai adat. Perjalanan ke balai adat memakan waktu 2 jam berjalan kaki menembus hutan. Jalan setapak basah dan tanah merah licin. Itu dia, kita hampir sampai. Latu Oya menunjuk ke arah balai adat yang berdiri di tengah hutan. Atapnya ditumbuhi lumut, tiang-tiang kayunya sudah miring. Dulu tempat itu jadi pusat segala keputusan adat, pernikahan, kematian hingga pengadilan kampung. Akan tetapi sejak malam Ina Samal dibakar di pelataran depannya, tidak ada satupun warga yang mau mendekat. Namun kini Ratna berdiri di depan tangga balai dengan jantung berdegup kencang. Disinilah Ina berdiri sebelum api menyentuh rambutnya. Ia tidak menangis, tapi bumi seakan menangis malam itu. Langit tidak mau hujan. Ratna naik ke tangga kayu yang berderi hampir roboh. Di dalam balai udara lebih dingin, dindingnya penuh cap tangan merah tua, samar dan seolah ditoreh dengan darah. Ratna melihat ke sudut ruangan. Di sana ada tungku tua yang tertutup debu, akan tetapi ia bisa merasakan baranya masih hidup. Ratna duduk bersila di tengah ruangan, membuka gulungan tenun patahuli, lalu menaruhnya di atas lantai. Kalau dia datang, kau jangan bicara, ucap Latu Oya berdiri di dekat pintu. Biarkan dia bicara dulu. Ratna menjawab, dia hanya mengangguk kepalanya. Udara di dalam balai mulai berubah. Lampu minyak di tangan Latu Oya redup tiba-tiba. Tikar pandan yang tadi diam kini bergeser sendiri dari arah tungku tua. Asap mulai mengepul, bukan putih tapi kehitaman. Ratna menunduk, akan tetapi matanya tidak bisa menahan diri. Dari kabut itu muncullah sosok tinggi, rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Wajahnya tidak bisa dilihat jelas, tertutup abu dan sisa api. Akan tetapi di tangan kanannya tergenggam tenun yang sama, patahuli, hanya saja lusuh dan berdarah. Siapa yang memanggilku? Suara itu bukan keluar dari mulut, tapi dari dinding-dinding ruangan. Ratna menggigil, akan tetapi ia mengangkat wajah. Aku Ratna, perempuan yang mencintai lelaki yang tidak boleh kumiliki. Lalu, kau pakai tenunku. Suara itu menggema marah.
Ratna mengangguk. Aku tidak tahu akan begini. Ia mendekat, melayang, tidak menapak. Setiap langkahnya membuat kayu di bawahnya bergeretak seperti dibakar. Kau sudah menikah dengannya. Kau punya apa yang tidak sempat aku punya, tapi malam dia milikku. Bukan milikmu. Ratna berlutut. Ambil aku, lepaskan dia, jangan kutuk kampung ini lagi. Ina tertawa kencang, lalu wajahnya terangkat, menunjukkan separuh wajah yang sudah meleleh dan separuh lagi yang masih cantik seperti dalam tenunan. Kau ingin ganti aku? Suaranya serak. Ratna mengangguk. Kalau begitu berdirilah di tempatku berdiri saat api pertama menyentuh kulitku. Ratna menurut dan berdiri di tempat itu. Di luar balai, Latu Oya menaburkan abu ritual. Ia menggambar lambang Patahuli di atas tanah dengan ujung tongkatnya. Ratna berdiri di tengah lingkaran. Ina Samal mengelilingi Ratna sambil menari. Api mulai muncul dari tanah, perlahan. Akan tetapi Ratna tidak merasakan panas. Ia hanya mendengar suara Toma dari kejauhan. Ratna, jangan lakukan ini. Aku sudah tidak bisa kembali. Suara itu berat. Ratna sontak saja menoleh. Dari pepohonan dia samar-samar melihat Toma berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Akan tetapi tubuhnya seperti bayangan. Aku cinta kamu, Ratna. Tapi kalau kau mati demi aku, ini akan menang. Dia akan dapat tubuh dari cinta kita. Ratna bingung, ia menoleh ke Ina. Apa yang harus aku lakukan agar kau berhenti? Tanya Ratna, suaranya sedikit meninggi. Ina berhenti menari. Cintamu tidak cukup, tapi tubuhmu bisa jadi wadah baruku. Jika tidak, aku akan mengambil setiap perempuan yang mencuri cinta sampai tidak ada lagi yang menikah di Tolehu. Latu Oya berjalan ke tengah lingkaran api. Ina, sudah cukup. Kau bukan roh penasaran. Kau hanya dendam. Tapi cinta tidak bisa hidup dalam dendam. Geram Ina penuh marah. Api menyala lebih besar. Namun Latu Oya langsung membaca mantra kuno. Bara kembali ke tanah, angin kembali ke langit. Api bukan rumah bagi jiwa, tapi cinta adalah liang tempat roh pulang. Blep, api tiba-tiba padam. Sial. Ina menjerit, tubuhnya retak seperti keramik terbakar. Ia menatap Ratna, lalu Latu Oya, lalu Toma. Aku hanya ingin dicintai. Tubuh Ina meledak jadi kabut. Tenun Patahuli yang ada di tanah terbakar sendiri, habis jadi abu. Brak, Ratna pingsan di tengah pelataran. Ketika Ratna terbangun, Toma sudah tidak ada. Balai adat masih berdiri, akan tetapi di tempat Ina terakhir berdiri, tanah menghitam seperti luka yang tidak sembuh. Latu Oya mendekat. Sudah selesai? Tanya Ratna. Latu Oya menggeleng. Kutukannya selesai, tapi jejaknya tidak. Selama ada cinta yang curang, roh itu akan tahu jalan pulang. Ratna menatap langit, bulan belum muncul. Akan tetapi angin mulai kembali. Namun di telinganya satu suara masih berbisik. Aku hanya ingin dicintai. Beberapa hari kemudian Ratna berdiri di depan cermin kamar. Jari-jarinya bergetar saat menyentuh permukaan kaca. Mata yang menatap balik bukan miliknya. Hitam, cekung dari balik pupil seperti bayangan. Bibi, panggil Ratna dengan suara serak. Bibi, lihat mataku. Wanita itu mendekat, wajahnya pucat. Ratna, kenapa matamu seperti itu? Ratna mundur dari cermin, tangannya gemetar. Sudah 3 hari, Bi, sejak malam itu, tapi aku masih merasa diikuti. Bukankah kain Patahuli sudah dibakar? Bukankah Ina Samal sudah lenyap? Ratna menganggukkan kepalanya. Tapi kenapa ada yang berbisik di telingaku, Bi? Tengah malam suara aneh mulai terdengar dari kamar Ratna. Bunyi seretan seperti kuku yang menggaruk kaca. Bibi Ratna bangun, berjalan mengendap-endap ke kamar Ratna. Ratna, kamu baik-baik saja? Tidak ada jawaban, hanya bunyi seretan yang terus berlanjut. Hari-hari berganti, tubuh Ratna mulai berubah. Rambut rontok setiap kali disisir, meski tidak ada gejala sakit. Kulitnya memucat, suhu tubuhnya naik turun. Ratna, kamu demam? Tanya wanita itu, menyentuh dahi Ratna. Dingin, Bi. Akan tetapi yang paling menakutkan, Ratna mulai berbicara dalam bahasa asing saat tidur. Bibi Ratna panik.
Keesokan harinya ia memanggil Latu Oya kembali. "Latu, ada yang aneh dengan Ratna. Dia berbicara bahasa asing saat tidur." Latu Oya mendengarkan dengan seksama saat Ratna menggumam dalam tidurnya. Wajahnya berubah pucat. "Itu bukan bahasa kita. Itu bahasa roh." "Bagaimana bisa?" tanya bibi Ratna. Latu Oya membuka tenun tua, jarinya menunjuk pada satu catatan. "Jika roh sudah masuk ke dalam kaca dan melihat matamu, maka ia telah menanam jejaknya di sana. Setiap nafasmu jadi jalannya, setiap kata jadi lidahnya." Pagi itu Sari datang ke rumah Ratna dengan mata merah dan wajah pucat. "Ratna, aku bermimpi buruk lagi. Aku bermimpi dipakaikan kain tenun tua dan dipaksa menikah oleh perempuan tanpa wajah." Setelah itu datang Budi, pemuda yang baru melamar kekasihnya. Tangannya penuh bekas luka bakar. "Ratna, lihat tanganku. Saat bangun pagi dengan luka-luka ini, padahal aku tidak menyentuh api." Semakin hari semakin banyak warga yang datang ke rumah Ratna. Beberapa membawa batu, banyak yang berkeluh kesah. "Ratna belum menutup pintu roh," teriak seorang warga. "Dia membawa kutukan kembali ke desa. Rumah itu harus dikosongkan." Warga melempari halaman dengan daun gatal dan mengubur kotoran hewan di sudut pagar. Bibi Ratna menangis. "Ratna, kita harus pindah. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi." "Tidak, Bi." Ratna menatap ke arah cermin kecil yang masih tersisa. "Aku belum selesai." "Apa maksudmu belum selesai?" "Selama mataku masih bisa melihat wajahnya, berarti dia belum benar-benar pergi." Malam itu Ratna bermimpi berjalan di pantai. Ombaknya hitam pekat. Di kejauhan Toma berdiri di atas batu, mengenakan baju pengantin putih. "Toma, jangan pergi." Ratna mengulurkan tangan, tapi Toma berubah menjadi asap. Ratna terbangun dengan nafas tersegal. Di dinding kamarnya cermin yang sudah pecah tiba-tiba utuh kembali. Namun yang terpantul di dalamnya bukan kamar Ratna, melainkan balai adat. "Bibi, lihat cermin ini." Akan tetapi sang bibi tidak menjawab. Rumah sepi. Malam itu juga Ratna berdiri di depan cermin. Dia menyalakan lilin menatap ke dalam pantulan balai adat. Tidak lama Ina muncul. Wajahnya sudah hampir utuh. Kulitnya tidak lagi hangus. Matanya berbinar. Dia mengenakan kain patahuli baru, kain milik Ratna. "Kau sudah jadi wadahku," kata Ina dengan senyum dingin. "Tapi kau belum menyerah sepenuhnya." "Aku tidak akan jadi rumah dendammu," jawab Ratna tegas. Ia tersenyum mengulurkan tangan dari dalam kaca. "Tapi kau sudah lihat aku. Kau sudah tahu rasanya tidak dicintai, kan?" Ratna mengambil kain putih, membalik cermin, akan tetapi pantulan itu tetap terlihat dari belakang. Lalu Ratna ingat ucapan Toma dalam mimpi, "Biar dia lihat dirinya sendiri." Ratna mengambil cermin kecil dari dapur, menaruhnya menghadap cermin besar. Saat pantulan Ina bertemu dengan bayangan dirinya sendiri, mata Ina membelalak ngeri. Tidak, aku tidak mau melihat diriku." Ceritanya memecah kaca menjadi 1000 serpihan. Mata Ratna kembali normal, bayangannya kembali menjadi dirinya sendiri. Akan tetapi cermin kecil di dapur masih utuh, tidak retak, tidak pecah. Di sana samar-samar pantulan Ina masih tersisa. Latu Oya datang tanpa dipanggil. Dia menatap cermin kecil itu dan berkata, "Ia belum pergi, Nak. Tapi kini dia terkunci di pantulan dirinya sendiri." "Bagaimana ini, Latu?" tanya Ratna. "Jangan pernah menatap kaca terlalu lama, Nak. Karena cinta yang penuh dendam akan selalu mencari mata yang bisa menangis untuknya." Ratna mengangguk. Dia menutup cermin kecil itu dengan kain hitam, meletakkannya di sudut dapur yang paling gelap. "Apakah dia akan selamanya terkurung di sana?" "Selama tidak ada yang menatapnya terlalu lama dan tidak ada yang memberi dia jalan keluar," jawab Latu Oya. 3 hari setelah suara jeritan pecah dari pantulan kaca, Ratna hidup dalam sunyi yang ganjil. Cermin-cermin di rumah ditutupi, tetapi ia tetap merasa dilihat. Tidak oleh siapapun, tapi oleh sesuatu yang tahu tiap detak jantungnya. Latu Oya yang telah menjadi penjaga jiwanya selama ini membawa kabar tentang satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri jejak Ina. Mantra penukar jiwa. "Ini bukan sekedar pengusiran," kata Latu Oya sambil membentangkan selembar kain tenun tua dengan aksara merah kehitaman di setiap sudutnya. "Ia semacam pengorbanan. Kau akan membiarkan roh itu masuk ke tubuhmu sepenuhnya,
lalu kau akan pancing dia untuk keluar, dan saat dia melangkah, pintu harus ditutup. Tapi untuk menutup pintu itu, seseorang harus tetap berdiri di ambang. Itu artinya kau tidak akan bisa kembali sebagai dirimu. Ratna menatap lembaran itu. Di tengah-tengah tenunan tergambar dua perempuan, satu bersanggul, satu berwajah tanpa mata. Di antara mereka terlukis sebuah cermin. Aku harus jadi wadahnya lebih dulu, tanya Ratna. Iya, lalu mengurungnya di saat dia keluar. Tapi mungkin kau akan kehilangan lebih dari tubuh. Kau mungkin akan kehilangan keinginan untuk dicintai. Ratna menutup mata. Bayangan Toma datang sebentar, tapi kini wajah itu kabur, seperti kenangan yang tidak bisa digenggam. Ratna sadar, selama ini bukan cintanya yang membawa kutukan, akan tetapi keinginannya untuk memiliki. Ritual tidak bisa dilakukan di rumah. Kita akan ke Bukit Angin Senja, tempat di mana roh-roh biasanya mengantar orang mati ke batas dunia, seru Latu Oya. Keesokan harinya mereka sampai di bukit. Angin bertiup dari segala arah. Tempat itu sunyi, hanya suara ilalang yang bersiul. Latu Oya menggambar lingkaran dengan tanah merah. Ratna duduk di tengahnya. Dengan kain mantra di pangkuan, ia mengenakan baju putih polos, rambut digelung, satu cermin bundar ditempatkan di depannya, menghadap langit. Kalau kau sudah siap, baca mantra ini perlahan. Tapi hati-hati, kalau niatmu meleset, roh itu akan tinggal selamanya. Ratna mengambil nafas panjang, lalu membaca. Aku buka pintu ini bukan untuk cinta, tapi untuk mengakhiri dendam. Aku undang jiwa yang terbakar untuk melihat wajahnya di dalam diriku. Masuklah dan lepaskan segalanya. Dah. Langit bergetar. Kilatan menyambar cermin di depannya, memantulkan kabut merah. Perlahan dari balik pantulan, wajah Ina muncul. Cantik, matanya bersinar. Aku tahu kau akan memanggilku kembali, Ina berkata serak. Ratna menunduk. Masuklah, aku buka jalan. Ina melangkah dari balik cermin. Saat ia masuk ke dalam lingkaran, tubuh Ratna bergetar hebat. Bibirnya berdarah, telinganya berdengung. Akan tetapi ia tetap duduk diam. Lalu semuanya gelap. Di tengah kegelapan, Ratna berdiri di ruang tanpa ujung. Di hadapannya berdiri Ina. Akan tetapi kali ini bukan dengan api dan wajah terbakar. Hanya perempuan muda dengan mata kosong dan kain pengantin lusuh. Apa yang kau inginkan, Ina? Tanya Ratna lirih. Ina menunduk. Aku hanya ingin dicintai. Aku tidak sempat menikah dan disayang. Semua direbut dariku. Kau sudah menyalurkan dendammu cukup lama, tapi cinta tidak bisa kau paksa tinggal. Ina menangis. Akan tetapi air matanya berubah jadi bara. Kalau aku lepaskan dendamku, aku tinggal sendiri. Tidak ada yang menanti. Ratna mendekat lalu meraih tangan Ina. Sendiri bukan kutukan, Ina, tapi memaksa cinta adalah kesalahan. Maka Ina melembut, lalu tubuhnya mulai retak. Cahaya keluar dari dada, lalu perlahan ia tersenyum untuk pertama kalinya. Aku ingin pergi. Suara Tifa terdengar dari arah yang tidak jelas. Cermin mulai bergetar, kabut berputar di sekeliling lingkaran tanah. Latu Oya berdiri tegak di luar lingkaran, membaca mantra penutup. Keluar wahai roh dari bara, tinggalkan wadahmu, terbanglah tanpa dendam, biarkan jiwa ini kembali menjadi miliknya sendiri. Dalam satu hembusan, kabut menari dan keluar dari tubuh Ratna. Cermin itu retak, lalu dak, cermin meledak. Ratna terbaring di tanah. Perlahan matanya terbuka dan dunia tampak berbeda. Latu Oya tersenyum kecil. Kau berhasil, nak. Ratna hanya mengangguk, ia tidak menangis, hanya merasa lega. 3 bulan berlalu, rumah Ratna kini dikelilingi tanaman. Ia menenun setiap pagi tapi tidak untuk dijual. Ia hanya menenun untuk mengisi waktu. Banyak lelaki datang menawarkan cinta, bahkan setelah kabar bahwa Ratna telah menyelamatkan kampung dari roh Patahuli. Akan tetapi Ratna hanya tersenyum, menghidangkan teh dan menolak halus. Cinta itu indah, tapi aku sudah cukup dengan diriku sendiri, Ratna berkata kepada setiap orang. Latu Oya yang kini menua dengan cepat sempat berkata padanya, terkadang jiwa yang paling kuat bukan yang mencari cinta, melainkan yang sanggup hidup tanpanya. Ratna hidup tenang dan memilih hidup sendiri tanpa cinta dan pasangan hidup.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.